semuanya penduduknya itu meninggal. Dan itu benar, itu maksudnya ini desa hilang dan semua penduduk meninggal atau hilang? Meninggal dan nggak ada sisa-sisanya. Lanjal, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Usama dan kali ini kita ada Fajar Aditya. Fajar Aditya. Jadi Fajar Aditya ini dia punya channel YouTube juga. Namanya apaan? RJ5 guys. RJL5. Jadi kalau seandainya kalian yang suka horor misteri atau Tragedi sejarah gitu segala, kalian bisa langsung aja masuk ke RJL5. Itu gimana? Ada nggak cerita yang seru yang bisa diceritain sama subscriber kita, tragedi yang misteri gitu? Oke ya, jadi ini sebelumnya salam kenal semua ya teman-teman dari Usama Harbata ya. Iya. Dimana sebenarnya pengen ngopi doang, tahu langsung Jadi konten. jadi konten. Kita seorang YouTuber kayak gitu. Iya, Makanya bener. gimana ada Langsung waktu siap aja bikin ya. konten, kita bikin konten. Iya. Ya, Gimana, jadi gimana? dulu itu Mas, aku itu pernah jadi ada satu desa namanya Desa Legetang. Desa Legetang. Itu ada di Jawa Tengah. Oke. Nah, dulu itu kejadiannya itu sangat menggemparkan Indonesia. Jadi desanya itu dalam satu malam itu hilang, lenyap, semuanya penduduknya itu meninggal. Dan itu benar, itu maksudnya ini desa hilang dan semua penduduk meninggal atau hilang? Meninggal dan nggak ada sisa-sisanya. Kapan nih kejadiannya? Itu di tahun 1955. Jadi 1955. desa itu memang dulu itu dikenal sebagai desa yang sebetulnya tanahnya itu subur gitu Mas. Oke. Tanahnya subur dan istilahnya apa ya, kalau sekarang tuh panennya tuh banyak duitnya lah gitu. Dibanding yang lain pada saat itu ya. Makmur lah. Makmur. Nah, hingga akhirnya mereka itu dikenal juga ketika sore itu suka ngadain pesta gitu. Oke. Pesta yang mohon maaf kayak berhubungan jenis gitulah. Nah, apa ya istilahnya, rave party. Wah, apa sih yang apa tuh? kayak gitu? Party-party yang wah lah gitu. Nah, akhirnya di satu malam itu terjadi bunyi yang sangat kencang gitu, dahsyat gitu ya. Nah, pada saat itu kan orang-orang nggak berani keluar karena gelap kan, tahun 1955 itu. Oke. Dan ketika paginya mereka mau ke sawah, ke ladang, mereka lihat desa itu udah ketutup sama, jadi puncak gunung itu ambruk. Nah, itu menimpa satu desa hingga lenyap semua. Total itu korban lebih dari 300. Jadi benar-benar nggak ada yang bersisa gitu. Jadi dalam satu kampung itu semuanya keuruk gitu. Iya, betul. Ketiban apa namanya, bukit itu, bukit Iya, kayak ketiban longsor, reruntuhan lah. Reruntuhan gitu. Nah, yang jadi perdebatan ilmiahnya itu adalah sebetulnya sudah dibangun nih untuk mengantisipasi jika terjadi longsor. Oke. Nah, yang anehnya kenapa dia kok malah jadi lompat seakan-akan ke desanya gitu. Nah, itu sampai hari ini masih terjadi perdebatan ilmiah antara pro dan kontranya. Nah, kemarin aku tuh tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu ya, sempat ke sana langsung ke TKP. Langsung ngelihat gitu. Memang dari pemerintah itu ada tugunya Mas, untuk memperingati kejadian itu. Di Desa Legetang ini ada tugunya. Iya, bahwa dulu pernah ada namanya Desa Legetang di situ, tragedi itu gitu. Terus apa yang dilihat? Jadi ya sekarang hanya udah jadi sawah-sawah aja, tapi di antara sawah itu ada tugunya untuk memperingati hal itu. Tapi zaman dulu tuh maksudnya nggak ada gitu pencarian, diuruk, ditemukan mayat atau ini apa dari gitu. Info yang ku dapat ya, nanti bisa di cross check lagi sama teman-teman. Jadi kan pada saat itu memang ekonomi kita belum sebaik sekarang mungkin ya, gitu. Jadi memang nggak ketemu kayaknya sih, atau nggak dilakukan pencarian mungkin karena memakan biaya. Gitu. Iya, dengan kondisi mungkin yang jatuhnya itu bukan tanah yang jumlahnya dikit, tapi banyak banget ya. Ini dari info yang gue dapet ya, nanti bisa di cross check lagi. Kalian bisa cross check. Iya, jadi memang nggak dilakukan pencarian pada saat itu karena kan peralatan-peralatan yang digunakan kan akan memakan biaya. Sehingga pada saat itu kan kita baru merdeka. Iya, tahun 55. Jadi ada mungkin ada prioritas-prioritas lain gitu. Tapi ini dari info yang gue dapat ya. Bisa di cross check lagi. Kalian bisa cross check, googling gitu Desa Legetan, kejadiannya seperti apa. Kalau seandainya dipikir-pikir jatuhnya seperti kayak azab ya. Nah, makanya banyak warga itu mengaitkan dengan kejadian dulu kaum Nabi Lut itu loh. Apa kota apa namanya tuh? Phnom Penh apa ya? Pompei. Iya, di Yunani itu. Itu kasusnya sama tuh waktu itu, banyak
seks bebas, terus hubungan sesama jenis gitu. Sampai akhirnya gunung-gunung di Pompei itu mengeluarkan lahar, nutupin satu desa. Mungkin ini juga bisa. Nah, itu banyak emang yang mengaitkan dengan kisah itu Mas pada akhirnya ya. Gila ya. Makanya jangan seks bebas. Azabnya sangat pedih. Serem juga ya kalau dipikir-pikir gitu. Azab Allah tuh tiba-tiba gitu aja gitu. Kita nggak mikir gitu. Ini nggak apa-apa. Ternyata bisa jadi azab juga hal-hal seperti kayak gitu. Iya, nah isunya juga ya, nggak tahu ya. Ini baru isu sih ya. Oke. Belum dicari pembenaran faktanya. Memang di sana juga ada hubungan sesama jenis. Isunya ya. Isu yang beredar ya. Iya, Tapi belum kita belum tahu. Kejadiannya juga tahun 55 Iya, udah lama betul. banget itu. Kita 70 tahunan yang lalu kali. Tapi memang ketika aku tanya sama beberapa warga di sana, memang mereka bilang kayak gitu. Dan itu memang waktu itu kan aku sempat ketemu sama salah satu tokoh di desa di sana gitu. Dan itu ternyata memang ada makalahnya dari pemerintah tentang kejadian itu ya. Berarti bisa dibilang itu 300 orang di satu kampung itu terkubur gitu aja. Betul banget sih. Dan katanya setelah beberapa hari itu kan trauma juga bagi warga sekitar kan. Ketika lagi di ladang itu nyangkul, gak jarang juga mereka nemuin panci gitu. Ya ampun. Tapi ada kejadian mistis nggak di situ? Di desa itu? Ini lucunya nih. Jadi pada saat aku lagi nyari narasumber gitu ya, gua nyari narasumber sama yang lain, nanya ke tukang pulsa, saat itu ada tukang pulsa kan. Oke, ada tukang pulsa. Pak, di sini ada yang kira-kira hidup nggak saat kejadian peristiwa Legetang gitu? Oh, cuma aja ke rumah bapak yang di sana gitu kan. Dia kayaknya tahu gitu. Kita jalan lah berempat saat itu. Nah di depan rumahnya tuh kayak ada buat duduk gitu loh, Mas. Tempat duduk. Nah itu kakek-kakek, udah tua banget gitu loh. Jangan-jangan dia nih maksud tukang pulsa gitu kan. Kita tanya kan, misi mbah gitu, misi kek, ini rumahnya bapak, aku lupa namanya, rumah bapak ini ya gitu. Terus dia ngomong pakai bahasa Jawa gitu. Waduh, ini orang ngomong apa ya? Gue nggak ngerti kan. Nah akhirnya bahasa Jawa itu bahasa Jawa yang beda ya dari biasa gitu. Yang ini kali, bahasa Jawa halus gitu, yang zaman gue nggak pernah ngerti lah makanya tuh. Akhirnya teman gue pun yang bisa bahasa Jawa bingung gitu. Kakek ngomong apa ya? Akhirnya udah deh yaudah kayak makasih kayak kita masuk ke dalam. Kita ketok-ketok tuh. Ada bapak ini gitu, bapaknya lagi mandi. Nanti 2 menit balik lagi aja ke sini kata dia. Udah akhirnya kita balik. Nah itu kakek hilang. Emang? Wah kakeknya hilang. Nah akhirnya kita penasaran dong. Kita lari ke depan nyamperin. Jadi tuh kemungkinan kakek-kakek masuk ke gang yang lurus gitu loh Mas. Pas kita lihat, gak ada tuh kakek-kakek di gang lurus. Karena di samping itu kan tembok semua, bukan rumah. Kalau secara logik itu, kakek-kakek ngomong aja susah gitu ya. Maksudnya udah agak susah gitu. Kok nggak mungkin dia bisa lari kayak Sonic kan? Iya, kakek lagi. Nggak tahu tuh kemana. Nah singkat cerita, setelah itu konten naik, aku ngopi tuh sama beberapa temen kreator lah. Nah pada saat itu memang katanya ada yang bisa kayak ngeliat hantu gitu ya. Terus dia bilang, lu mau tahu nggak kata dia? Itu kakek yang lu temuin itu sebenarnya sambutan dari warga Legetang loh. My God, kakek dari warga. Lu yang bener lo, gue bilang kayak gitu kan. Terus iya gini menurut dia, tapi walau alam ya. Tapi emang secara logik itu bahasanya kita nggak ada yang ngerti. Terus yang kedua, nggak mungkin dia hilang bisa cepet gitu. Orang cuman nggak nyampe 2 menit Mas. Kita ketok bentar dibukain, lagi nggak ada, kita balik lagi hilang. Udah nggak ada. Iya. Ih, gila, bagus sih, ngeri banget sih. Gua angkat koper loh udah kayak gitu tuh. Oke, permisi, bye-bye. Tapi seru banget ya. Mungkin kalau seandainya kalian penasaran, kalian bisa langsung cek aja googling ya Desa Legetang di Dieng. Jadinya tahun 1955. Oke, makasih banyak buat Fajar udah cerita hal-hal yang seru ya, tragedi, tragis dan jadi pelajaran mungkin buat kita buat ya. Pelajaran buat kita juga gitu. Jangan berbuat maksiat atau apa karena azab itu akan selalu ada. Oke, thank you Mas Usama. Sama-sama, sampai ketemu lagi. Dan kalau misalnya kalian ingin tahu cerita-cerita lainnya, kalian bisa cek juga di channelnya RJ5. Ya? Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Thank you dan wassalam.